Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masyarakat diberikan kemudahan dengan munculnya sosok Dr. Tirta karena beliau mewakili rakyat jelata gitu ya. Menyampaikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, di pasar, di ojek online, di para preman dan semuanya dia ceritakan, dia sampaikan. Yang buat sebagian orang barangkali itu membelalakan mata loh. Oh iya ternyata begitu ya gitu. Ternyata di wilayah sebelah sana terjadi seperti ini dan sebagainya. Artinya ini orang yang diperlukan gitu oleh masyarakat kita hari ini. Kalau kita lihat situasi hari ini rasanya sih ya, mudah-mudahan salah. Baru Dokter Tirta saja gitu dengan background kedokteran yang kemudian dia berani bercerita tentang lingkup kedokterannya gitu. Yang dia rasa itu perlu diketahui oleh publik. Ya pertanyaannya kenapa hanya Dokter Tirta yang muncul gitu? Ada apa kira-kira gitu? Di lingkup kedokteran. Ya, atau kalau kita tarik lebih luas lah ke lingkup-lingkup yang lain yang orang-orang yang berani speak up ini kan sedikit sekali gitu. Kecuali orang-orang yang memang sudah terbiasa selama ini, anggaplah di barisan oposisi kan itu udah jelas ya. Kan kalau Dokter Tirta kan tidak gitu. Dia berawal dari bisnismen gitu kan yang kebetulan titelnya dokter, kemudian dia speak up. Ini ada kaitannya dengan pola pendidikan di Indonesia. Itu yang pertama ya. Kenapa? Karena kita hampir di semua kultur di Indonesia mengajarkan bahwa anak itu tidak boleh speak up di depan orang tua. Coba bener nggak gitu ya? Kalau saya rasa itu yang pertama ya, sehingga memang masyarakat Indonesia memang akhirnya kebanyakan menjadi seorang yang pasif, tidak berani speak up. Lalu ya tadi ya akhirnya malah bicara di belakang, lalu melanggar aturan di belakang gitu kan. Itu kalau saya rasa ada kaitannya ke sana. Makanya orang-orang seperti Rocky Gerung, Dr. Tirta dan yang lain-lainnya tadi sedikit. Mereka adalah orang-orang yang memang anomali. Ya, anomali gitu. Anomali itu udah pasti sedikit ya. Iya, anomali udah pasti sedikit. Entah apa pengalaman hidup mereka ketika kecil yang pasti membuat ini berbeda dengan kebanyakan orang Indonesia. Kita masuk ke sistem pendidikan juga yang sebenarnya sama seperti itu. Kita kan sangat hormat pada guru. Kalau guru salah ya guru yang paling benar. Pasal 1 guru nggak pernah salah. Pasal 2 kalau guru salah kembali ke pasal 1. Ya kita akui lah. Buat saya merasa itulah yang terjadi di masyarakat kita gitu. Bahkan terhadap saya sendiri memang saya bukan orang yang berani speak up gitu ya. Selama ini juga saya hanya bisa bergerak di area yang saya sudah tekuni, saya sudah pede di area saya, baru saya bisa speak up. Tapi di luar itu nggak berani. Gitu. Dan saya rasa banyak orang seperti itu terkait dengan memang pola kebiasaannya yang menjadikan dia khawatir ya, mungkin bukan takut khawatir. Ya memang kita tahu juga ya, kita lihat dari cara bicaranya, dari gayanya Dokter Tirta ini emang selengean ya. Dan mungkin buat sebagian orang tidak nyaman. Tapi kemudian saya kira persepsi publik melihat itu menjadi dimaklumi karena itu dianggap memang profil beliau seperti itu. Tetapi orang lebih concern terhadap kontennya, apa yang dia perjuangkan, apa yang dia sampaikan. Nah, dan kita butuh orang-orang yang seperti itu tuh lebih banyak lagi. Gimana cara memperbanyak Dokter Tirta yang lain gitu, sehingga masyarakat kan menjadi posisinya menjadi lebih kuat, menjadi punya bargaining position yang lebih bagus dengan pemerintah, anggaplah seperti itu. Koordinasi pemerintah dan masyarakatnya menjadi lebih terbuka. Masyarakat kita kebanyakan kan lebih takut terhadap pejabat, takut terhadap aparat. Padahal saya kira merekanya sendiri untuk sebagian orangnya mungkin terbuka gitu. Tapi karena kitanya nggak berani, data faktanya tidak diketahui oleh orang-orang yang di atas sana gitu. Itu ada keterkaitannya dengan perbedaan generasi yang pertama. Jadi generasi yang sekarang menjabat itu kan beda generasi dengan Dokter Tirta, jelas ya, jauh banget gitu kan. Makanya Dokter Tirta yang dulunya rambutnya kuning, pink gitu, pakai tato, dokter ini dokter atau bukan sih katanya kan gitu. Padahal di ID nggak tahu ya di ID-nya memperbolehkan atau enggak sih gitu. Kayaknya
Kayaknya sih enggak. Karena itu pernah saya dengar juga statementnya pas ditanya kenapa sekarang rambutnya jadi normal. Emang ada dilarang kan? Terus dia bilang nggak ada larangan, cuman kan ya tahu diri lah katanya. Ketika orang-orang berpakaian putih, jas putih, rapi, kemudian dia datang pakai sweater, rambutnya merah, kuning, dia juga akhirnya ngerasa tidak nyaman dan menyesuaikan diri. Artinya itu kan berarti bukti bahwa beliau tuh kalau memang arahnya tadi antisosial, berarti antisosial yang adaptif. Dan itu sudah mekanisme alamiah sunatullah mungkin ya. Yang namanya kita yang pertama pasti diajarkan oleh orang tua itu pasti beda generasi dengan kita, sehingga itu pasti akan turun temurun. Nggak mungkin bisa tiba-tiba 1000 orang jadi dokter Tirta saat ini gitu, nggak mungkin lah. Pasti butuh beberapa generasi sampai pola pendidikan, kebiasaan pendidikan itu mulai berubah, dan saya rasa pergerakannya memang ke sana ya. Kalau saya lihat semakin banyak teman-teman saya yang lebih terbuka kepada anaknya. Kalau dulu orang tua itu kan punya anak banyak gitu ya, sehingga cara mendidiknya pun harus direktif gitu kan. Kalau sekarang kan rata-rata punya anak ya 2, paling banyak 3 gitu, sehingga terperhatikan satu persatu, sehingga anak ini menjadi punya ruang untuk berbicara, punya ruang untuk berpendapat, dan nanti ketika anak-anak ini menjadi dewasa, ya mudah-mudahan sih menjadi orang-orang yang lebih terbuka, lebih kritis gitu ya, lebih asertif, tapi tetap tadi adaptif. Gitu. Dan nggak bisa serta-merta kita langsung, wah sekarang kita pakai sistem ini supaya ada ruang untuk berbicara. Sekarang ruang berbicara dibuka kok, tapi nggak ada juga yang memanfaatkan gitu kan. Nah itu dia makanya. Kalau dihitung secara waktu, memang kemunculan Dr. Tirta ini kan belum lama ya. Anggaplah kemunculan lagi sekarang baru 1-2 pekan. Kemudian sebelumnya kan juga pernah muncul. Akan sekonsisten apakah prediksi Kang Babas dengan kalau dianggap sekarang Dr. Tirta ini menyuarakan aspirasi rakyat lah gitu. Kira-kira dengan tipologi begitu. Prediksi atau harapan ya? Ya, dua-duanya. Kalau harapan sih ya karena saya sudah mewakilkan aspirasi saya kepada Dr. Tirta, harapan saya beliau bisa tetap konsisten gitu ya. Tapi kalau prediksi gitu ya, kalau saya lihat kalau memang benar hipotesa saya bahwa beliau adalah terkait dengan pola kepribadiannya yang memang adventurous antisosial, seharusnya next dia akan berbicara lagi ketika menemukan hal-hal yang janggal. Dan dia pasti akan berani lagi gitu. Sudah terbukti dulu awal COVID, bulan Februari, Maret, April dia muncul, hilang, sekarang muncul lagi. Artinya kan berulang tuh. Pola dia melawan, pola dia membongkar itu berulang. Kemungkinan besar ya kalau ada kesempatan yang sama mungkin ya akan berulang lagi. Nah, yang menarik juga bagaimana respon dari orang-orang yang dikritiknya. Padahal kan keras ya, caranya keras, nadanya keras. Kalau saya melihat lebih terkesan seperti yang mengakomodir gitu. Buktinya misalkan kemudian beliau diminta jadi relawan Satgas. Kalau nggak salah malah juga sempat diundang juga ke istana. Kok bisa gitu? Yang melihat bahwa orang-orang yang berani speak up aja ketika dia mencoba memojokkan pihak penguasa, kemudian itu diredam gitu, dihambat. Nah kok ini seperti yang diberikan jalur. Kalau saya senang dengan Dr. Tirta adalah dia itu mengkritisi tapi tidak pada orangnya. Coba diperhatikan deh. Memang yang beliau bongkar-bongkar itu adalah apa ya? Nggak ada yang menyudutkan 1-2 orang ya. Tapi pihak secara pribadi ya. Secara pribadi memang kalau saya nggak ada yang diserang. Tapi dia memojokkan pemerintahan provinsi, memojokkan wali kota. Tapi dia nggak lihat siapa wali kotanya. Tapi ini sistem pengambilan kebijakan di provinsi dan di wali kota ada yang salah. Bahkan ada faktanya gitu kan, yang salah. Jadi mau diapain gitu? Memang nggak bisa juga kayaknya ya. Mau diredam ya artinya dia diredam, dimasukkan ke dalam sistem. Ternyata muncul lagi. Oh iya ya, dia masuk ke dalam sistem bisa jadi versinya untuk meredam. Iya benar. Tapi kan kalau bahasanya Dr. Tirta justru dia sengaja masuk ke sistem karena dia ingin tahu
untuk suatu saat bicara sesuai dengan data dan fakta yang langsung dialaminya sendiri. Dia lihat sendiri. Malware ya. Malware. Ya. Dan itu juga ini indikator dari orang antisosial atau iya. Indikator orang antisosial itu kan aktif tadi ya. Aktif itu artinya dia memanipulasi lingkungan, artinya dia memanipulasi sistem gitu kan, dia masuk ke dalam sistem, dia lihat padahal di dalam sistem ya dia punya agenda gitu kan, bisa dibilang kayak gitu ya. Dan alhamdulillahnya ya mungkin agendanya untuk kebaikan lah. Iya. Hidden agenda Dr. Tirta itu yang sudah disampaikan. Kemudian barusan juga kan tercetus, jangan-jangan waktu itu juga hidden agenda dari pemerintah adalah untuk meredam. Kalau memang begitu, berarti setiap orang juga sebenarnya punya hidden agenda dan itu nggak masalah. Pasti tiap orang kan bergerak atas dasar kebutuhannya masing-masing. Nanti motif tadi ya, pasti ada motif-motif tertentu dia kenapa berperilaku tertentu gitu. Nggak bisa dipungkiri lah, setiap orang pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda, makanya dia gabung sini, ikut ke sana, berpendapat seperti ini, pasti sedikitnya ada agenda pribadi, itu pasti ada. Kalau berlawanan dengan agenda pribadi, saya rasa nggak akan ada orang-orang yang berani speak up melawan gitu, ngapain juga gitu kan.